Lawan kata cinta bukanlah benci. Walaupun kita temukan di kamus jawabannya itu. Karena sesungguhnya dan sebenarnya lawan kata cinta itu adalah egois. Tidak peduli, memikirkan diri sendiri. Kenapa begitu? Karena saat dimana lawan kata cinta itu benci, sebenarnya benci dan cinta itu satu perspektif yang sama. Sumbernya sama. Bukankah kalau orang benar-benar cinta, maka di dalamnya juga ada kandungan benci. Artinya, saat seseorang mencintai, dia juga harus menekankan tentang bagaimana dia peduli kepada orang lain. Dan dalam rangka dia peduli kepada orang lain, ada hal-hal yang dari orang lain itu yang perlu dihilangkan, yang perlu dibereskan, yang perlu dibenahi, bahkan yang perlu dibenci. Dan inilah yang Tuhan juga melakukannya kepada manusia. Bahwa saat Tuhan mencintai, maka ada juga yang dia benci. Saat dia mencintai manusia, cintanya yang kudus dan mendalam itu membuat dia membenci kejahatan yang manusia lakukan. Membuat dia tidak suka kepada tindakan-tindakan keliru dari manusia. Karena ini bukti cintanya. Kalau dia benar-benar cinta, maka ada yang dia benci. Dia mau manusia berubah dan menjadi pribadi yang justru dewasa. Pribadi yang justru hidupnya itu benar. Dan saat seseorang itu hidupnya benar, dia harus membenci kejahatan dan tidak melakukan kejahatan itu lagi. Karenanya kita memahami bahwa di dalam diri Tuhan, karena kekuatan cintanya yang maha besar itu dan maha kudus itu, maka ada kebenciannya yang juga kudus, kebencian yang suci. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 yang di dalamnya ditegaskan tentang apa yang Tuhan benci. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Apa yang dituliskan di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16-19 tegas-tegas memberitahu kepada kita tentang hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Apakah ini berarti Tuhan tidak penuh kasih? Justru sebaliknya, kita harus lihat ayat ini dalam perspektif bahwa Tuhan justru sangat mencintai manusia. Karena itu ada yang dia benci dari manusia, yang harus dihilangkan, yang harus dihapuskan, yang tidak boleh ada di dalam hidup manusia, harus dibenahi itu. Dan dikatakan 6 bahkan 7 itu tercantum dengan sangat jelas di dalam Amsal pasal 6 ayat 16-19 yang semuanya berbicara tentang karakter manusia, yaitu mata sombong, yaitu mata yang memandang rendah orang lain, menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Lidah dusta, lidah yang penuh dengan kebohongan, dan ini yang Tuhan tidak suka. Justru karena Tuhan mencintai manusia, Dia tidak menyukai ada dusta di dalam cinta itu. Lalu kemudian tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, berarti sebuah tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan luka, dan bahkan dikatakan di situ menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu yang keempat, hati yang membuat rencana jahat. Ini bicara soal hati, bicara soal kejahatan di dalam hati, rencana-rencana yang dilakukan dari dalam hati sampai jadi tindakan berupa kejahatan yang nyata. Lalu selanjutnya kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kembali ditegaskan lagi tentang kejahatan, bahwa kaki yang segera lari menuju kejahatan adalah kaki yang sangat cepat berbuat jahat tanpa berpikir, tanpa memeriksa diri,
langsung saja secara spontan berbuat jahat. Lalu seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, berarti mengucapkan kata-kata yang penuh dusta lagi dan menimbulkan pertengkaran saudara. Apa yang dibenci oleh Tuhan ini semuanya adalah hal-hal yang memang harus diatasi dan diberantas dalam diri seseorang. Karena itu, cinta Tuhan adalah cinta yang sungguh Dia peduli kepada manusia. Dalam pedulinya Dia benci hal-hal buruk dalam diri manusia. Dia mau itu raib, Dia mau itu hilang. Dan karena itulah, karena cintanya Tuhan rela berkorban, datang menyelamatkan manusia agar segala yang Dia benci dalam diri manusia itu dapat diatasi. Inilah sebuah kebencian yang suci, yaitu kebencian yang ingin menjadikan manusia menjadi suci, tidak hidup di dalam kegegabahan, tidak hidup di dalam sebuah kehidupan yang salah dan penuh dengan dosa. Apa yang diajarkan hari ini dari Amsal pasal 6 mau memberitahukan kepada kita bahwa dari cinta Tuhan yang maha suci lahir bencinya yang suci, agar yang dicintainya makin teruji sehingga jadi terpuji dan tidak henti memuji Tuhan dengan penuh suci. Karena itu marilah kita jaga kesucian itu lewat karakter hidup yang serupa Tuhan, yang serupa Kristus. Sebuah kehidupan yang benar-benar menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga kata-kata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, dan menjaga mulut kita, supaya kita bisa hidup di dalam kesucian cinta kasih Tuhan yang di dalamnya ada ketegasan untuk menghilangkan hal-hal yang buruk. Kasih Tuhan, kasih yang nyata, kasih yang konkret, dan kasih yang tidak pernah membiarkan manusia di dalam kesesatannya. Dia mau kita berubah, Dia mau kita menjadi suci oleh tangannya yang suci, oleh cintanya yang suci, dan juga oleh kebenciannya yang suci. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang lagi, selamat belajar meninggalkan hal-hal yang Tuhan benci di dalam diri kita. Amin.